Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sesi pertama kita melanjutkan membaca risalah Al-Qawaid Al-Aqdiyah fi bayan madhab ahli sunnati wal jamaah, kaidah-kaidah akidah di dalam penjelasan madhab ahli sunnah wal jamaah. Kita masuk di kaidah yang ke 23 ya. Betul ya Ibu? 23 pada 22? Taib. Qala al-muallif hafizahullah, kullu qadiyatin, setiap perkara, asbatatha al-adillatu sahihah, asbatatha yang telah ditetapkan, al-adillatu oleh dalil-dalil, as-sahihatu yang sahih, mimma sayakunu, mimma dari apa-apa yang sayakunu akan terjadi, ba'dal mauti setelah kematian, min muqtadayatil yaumil akhir, maka itu di antara bentuk muqtadayat, konsekuensi al-yaumil akhir, yaitu hari akhir, atau termasuk muqtadayat, yakni perkara-perkara hari akhir. Maka bagaimana sikapnya? Fayajibul imanu biha, maka wajib beriman kepadanya, ma'a kamalit taslim, dengan disertai kamal, kesempurnaan at-taslim, kesempurnaan dalam at-taslim, dalam at-taslim penerimaan atau pasrah menerima, wal qabul wal id'an, dengan penuh penerimaan atau taslim kepasrahan, wal qabul penuh penerimaan, wal id'an dan ketundukan. Karena terkadang ada yang menolak karena dengan alasan tidak masuk akal atau yang semisal. Jadi setiap perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh dalil yang sahih, berupa perkara yang akan terjadi setelah kematian, yang mana dia merupakan konsekuensi dari hari akhir, maka wajib mengimani. Wajib mengimani secara sempurna dengan penuh kepasrahan, penerimaan dan ketundukan. Baik, kaidah ini membahas tentang apa para umat sekalian, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kaidah ini membahas tentang keimanan kepada hari akhir. Dan hari akhir yakni hari kiamat disebut hari akhir karena tidak ada lagi hari setelah itu. Ya, disebut hari akhir karena tidak ada lagi hari setelah itu. Dan nama-nama hari kiamat banyak di dalam Al-Quran. Ada disebut dengan As-Sa'ah, ada yang disebut dengan At-Tammatul Kubra, ada yang disebut dengan Al-Qiyamah. Ini menunjukkan kepada keagungan hari kiamat tersebut. Karena sesuatu yang banyak namanya itu menunjukkan kemuliaan. Apa saja nama-nama hari akhir atau hari kiamat? Yang pertama Yaumul Qiyamah, itu terdapat dalam surah An-Nisa ayat 87.
Allah mengatakan la yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Bahkan Quran ada namanya surah Al-Qiyamah. Yang kedua disebut al-yaumul akhir. Al-yaumul akhir. Dalam surah At-Taubah ayat 18 dalilnya. Dan banyak ayat semacam ini dalam Quran. Kata Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah, dia adalah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi sifat orang yang memakmurkan masjid Allah itu sifatnya orang beriman kepada Allah dan hari akhir, juga wa aqamas shalah wa ataz zakah dan seterusnya. Walam yakhsha ilallah. At-Taubah 18. Dinamakan pula al-akhirah. Al-akhirah. Al-akhirah itu artinya terakhir. Dinamakan hari kiamat itu terakhir, al-akhirah, karena itu adalah merupakan persinggahan terakhir. Menetapnya manusia tidak akan lagi berpindah-pindah. Yang di surga tetap di situ, yang di neraka tetap di situ. Adapun yang pindah dari neraka ke surga seperti ahli tauhid yang ada dosa belum tobat dari dosa-dosa besar, atau usatul muwahhidin, itu kan ujung-ujungnya tetap ke surga juga gitu. Hanya sementara saja di neraka. Ini seperti dalam surah Al-Qasas ayat 83. Kata Allah, tilka darul akhirah. Tilka darul akhirah. Al-Qasas ayat 83. Itulah ad-darul akhirah, negeri akhirat, yakni negeri yang paling akhir untuk menetapnya manusia. Dinamakan pula as-sa'ah, hari kiamat dinamakan pula as-sa'ah. As-sa'ah, sa'ah itu waktu yang demikian sejenaknya, demikian cepatnya, itu sa'ah. Ya. Kenapa hari kiamat dinamakan as-sa'ah? Arti sa'ah itu waktu yang demikian cepat. Dinamakan demikian liqurbiha. Liqurbiha, karena dekatnya. Ya kan? Al-Quran kan diturunkan untuk kita umat akhir zaman, umat yang dengan kiamat itu dekat sekali. Jadi kita ini umat yang dengan kiamat dekat, cuma. Di antara tanda kiamat sudah dekat itu diutusnya Rasulullah. Kata Nabi, bu'istu ana wa sa'a kahataini. Aku diutus oleh Allah jadi nabi, jadi rasul dengan datangan kiamat seperti ini. Yani antara jari tengah dengan jari telunjuk, dekat sekali. Apalagi dengan sekarang tanda-tanda kiamat yang sedang terjadi. Ya. Jadi tanda kiamat itu ada tanda besar, ada tanda kecil. Tanda kecil itu tanda-tanda yang sudah berlalu dan sudah selesai, tidak akan terjadi lagi, dan yang sedang terjadi. Itu tanda yang kecil. Yang sudah selesai contohnya diutus Nabi Muhammad. Tanda lain lagi meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Adapun tanda yang sedang terjadi sekarang seperti apa? Di antaranya banyaknya pembunuhan, kasratul haraj, banyaknya gempa, taqarrubul aswaq, pasar-pasar berdekatan, intisyarul ilm, intisyarul kitabah, menyebarnya ilmu, menyebarnya tulisan-tulisan, kitab-kitab, buku-buku. Ini tanda kiamat. Maka tanda kiamat itu ada yang baik, ada yang buruk, ada yang tidak baik, tidak buruk. Jadi tidak setiap tanda kiamat harus jelek, tidak. Tidak setiap tanda kiamat harus haram, tidak. Ada yang haram seperti menyebarnya alat-alat musik dan biduanita. Nah, itu sekarang. Sampai pengajian loh, harus ada biduanitanya. Itu lihat yang merayakan maulid Nabi itu pakai joget sama biduanita. Apalagi kalau sudah ada
fatwa-fatwa yang sesat menyesatkan dengan mengatakan musik halal. Sehingga sampai Allah menurunkan ayat musik. Na'udzubillah min dzalik. Di otak-atik bahasa dia musik dari si bahasa, musik sama syair sama. Yang masalah itu dalam hukum adalah esensi. Musik ini alat-alat yang dipakai hiburan untuk melalaikan. Itu musik. Adapun syair perkataan-perkataan yang bersajak. Syair, ada penyair, ada penyanyi, ada pemusik, ya, baik. Jadi ada yang baik, ada yang tanda kiamat yang baik apa contohnya? Diutusnya Nabi Muhammad. Itu tanda yang baik. Menyebarnya ilmu baik tidak? Jemaah? Baik. Kitab-kitab Masya Allah. Apalagi ada tanda yang jelek, itu tadi yang menyebarnya perzinahan, khamar, itu tanda yang jelek. Ada tanda kiamat itu tidak baik, tidak jelek, mubah saja. Seperti tadi, taqarrubul aswaq, berdekatannya pasar. Kata para ulama, yakni transaksi jual beli itu dimudahkan. Pasar dekat atau sistem sekarang jual beli seperti online. Bisa ada orang yang cuma tiduran di kamar, tapi datang duit sampai jutaan. Dia setor, dia Masya Allah, cuman modalnya di kamar, duduk, pakai HP, ya, jual beli online. Itu tidak baik, tidak buruk. Ada lagi tanda yang jumlah wanita 50 dibanding laki-laki. Itu tanda apa? Baik apa buruk? Hah? Haram apa halal apa wajib? Tidak. Itu enggak, kata Imam Nawawi, wanita 50 dibanding satu laki-laki jumlahnya ya. Kata Imam Nawawi itu enggak ada baik, enggak ada buruk. Hal yang mubah saja. Cuman kita dapat faedah di situ apa, bahwa ternyata demikian indahnya syariat poligami dalam Islam. Antum bayangkan kalau Islam mengharamkan poligami, misalnya enggak boleh. Itu yang 49 mau kemana itu wanita di akhir zaman? 49. Kalau istri harus cuma satu saja. Maka dengan banyaknya istri, di antara hikmahnya adalah dalam rangka untuk menghindari seperti perzinahan dan semisalnya. Terus yang keenam, di antara nama-nama kiamat adalah As-Sakhah. Itu terdapat di surah Abasa ayat 33. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafilur mar'u min akhihi wa ummihi wa abi, dan seterusnya. Kenapa itu sakhah? Ya. Sakhah yakni teriakan. Ya. Karena di hari kiamat nanti kita akan mendengar suara-suara yang menakutkan, teriakan-teriakan, as-sakhah, jeritan-jeritan. Ya. Dinamakan pula apa? Al-Ghashiyah. Al-Ghashiyah. Hal ataka hadithul Ghashiyah, di surah Al-Ghashiyah. Ghashiyahnya ini yang melimuti. Dinamakan pula Al-Waqi'ah. Ini hari yang pasti terjadi. Dalam surah Al-Waqi'ah, yang sebagian kaum muslimin semangat baca Al-Waqi'ah, karena di antara konon fadilahnya itu berkaitan dengan lancar rezeki. Itu biasa itu orang kalau ada wirid, amalan-amalan lancar rezeki itu Masya Allah laku. Padahal lancar rezeki sudah jelas sholat, sholat 5 waktu dijaga. Ya. Adapun surah Waqi'ah dibaca tiap malam, dihindarkan dari kemiskinan, itu hadis maudhu', hadis palsu. Man qara'a surat al-Waqi'ah kulla lailatin waqahu Allahu minal faqah. Siapa yang membaca Waqi'ah tiap malam maka dihindarkan dari kemiskinan. Hadisnya maudhu', hadis palsu.
Demikian pula dinamakan al-haqqah, yakni yang pasti, tidak ragu. Karena hari kiamat kedatangannya pasti, tidak diragukan. Dalam surah Al-Haqqah. Dan banyak lain-lain, termasuk Yaumuddin. Ya. Yaumuddin. Wa qalu ya waliyana hada yaumuddin. Maliki yaumiddin. Ya, cuma banyak. Dalam surah Shafat ayat 19 ayat 20. Dalam Al-Fatihah Yaumuddin. Dinamakan pula Yaumul Fasl dalam surah Shafat ayat 21. Hadza yaumul fasl. Inilah yaum hari al-fasl. Apa itu fasl? Yani keputusan, karena Allah yafsilu. Allah memutuskan, yani merinci hamba-hamba. Adapun yaumuddin apa din? Din itu hisab. Din itu perhitungan. Kama tadinu tudanu. Sebagaimana engkau tadinu beramal, tudanu engkau akan dibalas. Dinamakan pula yaumul ba'ats, yaumul ba'ats, kebangkitan dalam surah Rum ayat 56. Ya, fahada yaumul ba'tsi kata Allah. Dinamakan pula yaumul khuruj. Khuruj di surah Qaf ayat 42. Dinamakan khuruj kenapa? Karena manusia khuruj, yakhrujuna fihi ay fil qiyamah min kuburihim. Jadi manusia keluar dari kubur-kubur mereka untuk dihisab. Itu namanya al-khuruj. Kiamat juga dinamakan yaumul hasrah, hari apa namanya? Hari penyesalan. Karena semua orang menyesal. Orang beriman pun menyesal nanti dari kiamat. Apalagi orang durhaka, apalagi orang kafir, munafik. Orang beriman nyesal dari sedikitnya amal, merasa kurang segitu tuh. Ketika melihat nikmat. Ya. Itu di surah Maryam ayat 39 dalilnya. Wa anzirhum yaumal hasrah. Berilah peringatan mereka di hari penyesalan. Dinamakan pula kiamah yaumul khulud. Yaumul khulud. Apa khulud? Hari kekekalan. Dalam surah Qaf ayat 34. Udkhuluha bisalamin. Dzalika yaumul khulud. Dinamakan pula yaumul hisab. Dalam surah Ghafir 27. Dinamakan pula yaumul jam'i di surah Syura ayat 7. Dinamakan pula yaumul azifah di surah Ghafir ayat 18. Dinamakan pula yaumut tanad. Jadi banyaknya nama menunjukkan keagungan, kedahsyatan. Di dalam surah Ghafir ayat 32. Tanad. Apa tanad? Yaumut tanad. Tanad itu banyaknya seruan panggilan-panggilan. Karena di hari kiamat nanti orang dipanggil. Si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Wa ya qaumi inni akhafu alaikum yaumat tanad. Kata Allah. Dinamakan pula yaumut talaq. Talaq atau apa talaq, pertemuan. Di dalam surah Ghafir ayat 15. Terus apa lagi? Yaumul wa'id, ya, surah Qaf ayat 20. Terus at-tamatul kubra tadi surah apa? Dinamakan at-tamatul kubra. At-tamah itu yang menakutkan, perkara yang dahsyat yang menakutkan. At-tamah surah An-Nazi'at itu. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Baik. Ini diantara nama-nama kiamat yang masyhur, ya.
Dan iman kepada hari akhir merupakan kewajiban dan salah satu rukun di antara rukun iman yang 6. Saking pentingnya para ikhwan, saking pentingnya, itu sering diulang-ulang dalam Quran, di dalam hadis, antara iman kepada Allah itu digandengkan dengan iman kepada hari akhir. Contoh dalam hadis misalnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Saking pentingnya. Ya. Dalam ayat Quran juga demikian. Dzalikum yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi di dalam Quran dan di dalam hadis antara iman kepada Allah itu diapakan? Digandengkan saking pentingnya. Contoh di Quran At-Tolak ayat 2, At-Tolak ayat 2, dan juga di surah An-Nisa ayat 87. Adapun kalau dalam hadis banyak seperti tadi ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka apa? Maka muliakan tamunya. Kemudian kata mu'alif tadi, iman kepada hari akhir dimulai dari keyakinan kita apa yang terjadi setelah kematian. Ya. Setelah kematian, yang diawali dari kematian. Jadi iman kepada hari akhir diawali dari setelah kematian sampai perkara surga dan neraka. Maka para ulama mengumpulkan bahwa iman kepada akhir itu mencakup iman secara global kepada 3 perkara. Iman kepada hari akhir adalah mengimani atau harus terkandung keimanan kepada 3 hal. Yang pertama, al-iman bil ba'ts. Al-iman kepada kebangkitan. Apa itu al-ba'ts? Al-ba'ts artinya ihya'ul mauta hina yunfakhu fis sur an-nafkhata tsaniyah. Al-ba'tsu kebangkitan artinya hidupnya kembali orang yang mati saat ditiupkan sangkakala tiupan yang kedua. Karena tiupan pertama itu kiamat plus kematian. Jadi yang benar tiupan sangkakala itu 2 kali saja. Itu yang benar. Jadi tiupan pertama itu selain kiamat hancurnya alam semesta ini juga langsung mati. Disusul dengan kematian. Baru ditiupkan yang kedua kalinya untuk kebangkitan manusia. Maka fayukumun nasu li rabbil alamin. Bangkitlah manusia menuju kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, kebangkitan ini para ikhwan ditetapkan dalam Al-Quran, ditetapkan dalam hadis dan ijma' para ulama. Adapun kalau di Quran misalnya di surah Al-Anbiya ayat 104. Demikian pula di surah Al-Mu'minun ayat 15-16. Adapun dalam hadis kata Nabi, yuhsyarun nas yaumal qiyamah ghurlan. Manusia dibangkitkan dari kiamat dalam keadaan ghurlan. Hufatan uratan ghurlan. Hufatan telanjang kaki, tidak beralas kaki. Uratan telanjang baju, telanjang badan. Ghurlan dalam keadaan tidak disunat. Dalam riwayat yang lain disebutkan tambahan buhman. Buhman itu tidak bawa apa-apa. Jadi nggak ada di hari kiamat orang yang bawa ATM, bawa dompet, nggak ada.
Maka binatang disebut bahimah, karena binatang tidak bawa apa-apa, tidak punya apa-apa. Apa jenengan pernah lihat ada kambing punya dompet? Tidak ada. Dan ijma kaum muslimin. Yang kedua, al-iman bil hisab wal jaza. Al-hisab, iman kepada hisab dan balasan. Ya. Dalam surah Al-Ghasyiyah dalilnya ayat 25. Demikian pula dalam surah Al-An'am ayat 160. Demikian pula dalam surah Al-Anbiya 47. Ini dalil keimanan kepada hari kiamat berupa al-hisab wal jaza. Terakhir, yang ketiga, keimanan kepada hari kiamat, yaitu al-iman bil jannati wan nar, iman kepada surga dan neraka. Dan nanti akan ada kaidah tentang iman kepada surga dan neraka, insyaallah. Ada 4 kaidah penting tentang keimanan kepada surga dan neraka. Kita masuk sekarang al-qaidah lati ba'daha, kaidah berikutnya. Ar-rububiyyatu al-qaidatu al-qaidatu ar-rabi'atu wal 20. Kaidah yang ke-24. Ar-rububiyyatu tauhidullahi bi'af'alihi. Rububiyah itu adalah mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Kaidah ini membahas tentang definisi tauhid rububiyah. Ya. Tauhid itu ada 3 macam secara perinciannya ya. Tauhid ar-rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Nah, apa definisi tauhid rububiyah? Dalil apa? Definisinya adalah kaidah ini. Berarti tauhid rububiyah itu mengesahkan Allah dalam apa? Perbuatan-perbuatan Allah. Dan perbuatan Allah itu sangat banyak sekali. Namun para ulama mengumpulkan dalam 3 rukun. Dalam 3 rukun. Yang pertama al-khalqu, penciptaan. Maka kalau ditanya apa rukun rububiyah, jawabannya ar-ruknul awal al-khalqu. Ar-ruknul tsani, rukun yang kedua al-milku atau al-mulku boleh. Boleh milku, kepemilikan, boleh al-mulku, kekuasaan atau kerajaan, boleh. Dan yang ketiga apa? Ar-ruknus salis, rukun yang ketiga dari rukun rububiyah adalah at-tadbiru, pengaturan. Jadi perbuatan Allah yang banyak, mencipta, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki semua, ini terangkum dalam 3 poin ini. Apa yang pertama? Al-khalq. Yang kedua al-mulk atau al-milk. Yang ketiga at-tadbir. Idzan ma makna ar-rabb? Jika demikian berarti apa makna rabb? Tinggal jawab. Ar-rabb artinya al-maliku, al-khaliqu, al-mudabbiru. Itu rabb. Apa itu rabb? Rabb itu kan kalau terjemahan kita Tuhan ya. Tapi dalam istilah kita enggak, bukan sekedar Tuhan. Ar-Rabb yakni al-Khaliqu sang pencipta, al-Maliku sang penguasa, dan al-Mudabbiru sang pengatur. Jelas jemaah? Baik. Adapun tauhid uluhiyah mengesahkan Allah dalam perbuatan kita. Itu tauhid uluhiyah namanya. Maka dinamakan pula dengan tauhid ibadah, karena perbuatan hamba itu kepada Allah apa namanya? Ibadah. Maka kalau tauhid uluhiyah definisinya adalah ifradullah ta'ala bi af'alil ibad, bi af'alina atau bil ibadah. Itu namanya tauhid al-uluhiyah yang dinamakan dengan juga tauhid al-ibadah. Terus kaidah berikutnya. La ya'lamu, al-qaidah al-khamisatu wal 20. Kaidah ke-25. La ya'lamul ghaibal mutlaqa. Perhatikan lafaz al-mutlaqa ya. Tidak ada yang tahu
Al-ghaib al-mutlaq, ghaib yang mutlak, ilallahu azza wa jalla, kecuali hanya Allah azza wa jalla. Apa arti mutlak? Artinya yang total. Karena ghaib itu ada dua, ditinjau dari diketahui dan tidaknya. Jadi perkara ghaib itu ada macam-macam beberapa tinjauan. Yang pertama, gaib, perkara gaib ditinjau dari diketahui dan tidaknya, maka terbagi dua. Yang pertama al-ghaibul mutlaq, dan yang kedua mutlaqul ghaib atau al-ghaibun nisbi. Apa yang pertama? Al-ghaib al-mutlaq. Yang kedua mutlaqul ghaib. Bedanya al-mutlaq, kalau al-mutlaq itu yang total, yakni al-ghaibul ladzi la ya'lamuhu illallah. Perkara gaib yang tidak diketahui kecuali oleh Allah, sebagaimana definisi mu'allif di sini. Ini tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah saja, hatta malaikat enggak tahu. Dan ayat-ayat tentang gaib mutlak tidak ada yang tahu kecuali Allah banyak dalam Quran. Seperti dalam surah An-Naml ayat 65, Allah mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan Muhammad, tidak ada yang tahu man fis samawati wal ardil ghaib, siapa saja yang ada di langit di bumi dari perkara gaib ilallah, kecuali hanya Allah. Dalam surah Jin juga, alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibi ahada illa man irtada min rasulin. Demikian pula di dalam surah Al-An'am 73. Termasuk jin itu tidak tahu gaib. Jin, jangankan jin, malaikat saja tidak tahu gaib. Dalil yang menunjukkan kalau jin tidak tahu gaib bisa dilihat di surah Saba ayat 14 ya. Yani ketika Nabi Sulaiman dicabut nyawa oleh Allah, saat itu Nabi Sulaiman sedang memperhatikan para jin-jin yang sedang bekerja membangun bangunan. Para jin itu sibuk bekerja karena Nabi Sulaiman memperhatikannya. Ternyata Allah, dan saat itu Nabi Sulaiman sedang bertekankan dengan tongkatnya. Duduk. Lalu Allah wafatkan Nabi Sulaiman alaihissalam, dan jasad anbiya kan tidak hancur ya. Yang hancur malah tongkatnya jemaah. Jadi ketika Nabi Sulaiman wafat, jin itu tidak tahu. Tahu-taunya jin itu ketika kata Allah falamma kharra, ketika Nabi Sulaiman terjatuh. Ya jemaah, kenapa terjatuh? Karena tongkatnya sudah habis dimakan rayap. Tadinya kan sedang duduk, meninggal tetap dalam keadaan duduk, kemudian terjatuh. Tabayyanatil jinnu, barulah jin tahu kalau Nabi Sulaiman telah wafat itu sudah lama. An law kanu ya'lamuna al-ghaib, kata Allah, kalau seandainya jin tahu gaib ini tahu Nabi Sulaiman wafat, malabisu fil adzabil muhin, tentu mereka tidak akan di dalam penderitaan yang hina seperti itu. Artinya mereka tidak bekerja. Kalau tahu Nabi Sulaiman sudah wafat, ngapain kerja, sudah selesai. Dan kunci gaib, berjemaah, gaib yang mutlak ini kuncinya ada 5 yang disebutkan di surah Luqman ayat 34. Itu Nabi pernah bersabda, mafatihul ghaib khamsun, kunci-kunci gaib ada 5. Lalu Nabi membacakan surah Luqman ayat 34 ini. Kata Allah, innallaha indahu ilmus sa'ah. 1, ilmu sa'ah, kunci gaib itu. Yang kedua, wa yunazzilul ghais, turun hujan. Pertama ilmu tentang kiamat, kedua turun hujan. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, kunci gaib adalah tentang janin
yang ada di dalam rahim. Yang keempat, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Seseorang tidak tahu apa yang diusahakannya esok. Dan yang kelima, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seseorang tidak tahu di bumi mana dia akan meninggal. Ini gaib mutlak. Jadi gaib mutlak itu perkara tentang kapan kiamat, bagaimana hujan, bagaimana janin, bagaimana nasib. Itu gaib mutlak, ada itu kecuali Allah. Ya. Yang kedua, gaib itu jamaah gaibun nisbi atau mutlakul gaib. Nah, apa artinya? Definisinya apa nih? Kalau gaib mutlak apa definisinya tadi? Perkara gaib yang tidak ada yang mengetahui kecuali hanya siapa? Allah saja. Adapun kalau gaib nisbi ini, ya, yaitu perkara gaib yang diketahui sebagian orang, ya, wa al-ghaibu alladhi ya'lamuhu al-ba'du dunal ba'd. Perkara gaib yang diketahui oleh sebagian namun tidak diketahui oleh sebagian yang lain. Seperti keadaan kita di sini dengan keadaan keluarga kita yang sedang di rumah. Kita di sini, itu jemaah, bagi kita ini tidak gaib. Tapi keluarga kita yang ada di rumah bagi kita gaib tidak? Gaib. Atau contoh yang gampang, barang yang hilang dicuri orang. Itu gaib tidak bagi orang yang punya barang? Gaib. Tapi bagi yang pencuri barang ada padanya, gaib tidak? Tidak gaib. Nah, itu namanya gaibun nisbi. Ya. Kita di sini laki-laki gaib. Bagi kita para ummahat yang di belakang kita gaib tidak? Gaib. Ummahat juga kepada kita gaib. Ini namanya gaib apa? Nisbi. Jadi kita tidak tahu keadaan mereka. Kita nggak tahu ummahat ada yang duduk, ada yang ngantuk. Kita tidak tahu, ada yang sedang nyender, tidur. Yang nyender tiba-tiba nggak jadi nyender lagi. Ini namanya gaibun nisbi. Jelas ya? Nah, dalam kaidah ini dikatakan yang tidak tahu kecuali Allah saja itu gaib apa? Gaib al-mutlaq. Kenapa dibahas ini jemaah? Karena nanti akan ada pembahasan tentang kenapa para dukun dikafirkan. Ya kan? Karena mengaku tahu perkara gaib. Yang mana gaibnya itu gaib apa? Gaib mutlak. Itulah jemaah. Nanti akan ada kaidah, ya, bahwa membenarkan dukun dalam perkara gaib mutlak itu kufurnya kufur besar. Tapi kalau membenarkan dukun dalam perkara gaib nisbi maka itu kufurnya kufur kecil. Nanti akan kita bahas insyaallah. Taib al-qaidah allati ba'daha. Asyirku fi rububiyah. Syirik dalam rububiyah itu muqaddimatu syirki fil uluhiyah. Ini kita masih membahas tentang kaidah-kaidah di dalam tauhid rububiyah. Ini pembahasannya. Syirik dalam rububiyah adalah sebagai muqaddimah jatuhnya seorang syirik dalam uluhiyah. Artinya Bapak Ibu sekalian, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, seseorang tidak akan jatuh kepada syirik dalam ibadah kepada selain Allah kecuali pasti sebelumnya dia telah punya keyakinan kesyirikan dalam rububiyah. Contoh yang gampang. Kenapa seseorang mengibadahi Nyi Roro Kidul dengan cara menyembelih sembelihan? Ini ibadah namanya. Karena dia sebelumnya itu sebelum dia menyembelih untuk mempersembahkan persembahan kepada Nyi Roro Kidul, sebelumnya dia telah punya keyakinan bahwa Nyi Roro Kidul memiliki sifat-sifat rububiyah. Berupa apa sifat rububiyah? Berupa penguasa yang bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak mudarat. Nyi Roro Kidul. Sehingga mereka menanamkan rasa takut juga kepada Nyi Roro Kidul. Ini namanya ibadah, takut seperti ini. Menyembelih untuk Nyi Roro Kidul ini ibadah. Tidak akan mungkin ibadah kepada Nyi Roro Kidul kalau dia tidak meyakini kalau Nyi Roro Kidul punya kekuatan yang sifatnya rububiyah. Kan rububiyah itu jemaah.
menciptakan, menghidupkan, mematikan, mendatangkan bala, mendatangkan mudarat. Ya jemaah. Maka mana yang duluan? Ayyuhuma asbaq? Mana yang duluan terjadi? Halis syirk fi rububiyah amis syirik fil uluhiyah? Mana yang duluan terjadi? Rububiyah. Rububiyah dulu baru uluhiyah. Makanya nggak ada orang yang nyembah tisu, nggak ada, karena dia tidak meyakini tisu memiliki sifat-sifat rububiyah. Kenapa menyembah kuburan misalnya? Kenapa minta kepada wali misalnya? Dan minta kepada wali ini namanya ibadah. Karena perkara yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah. Minta rezeki kepada wali karena meyakini wali memiliki sifat-sifat rububiyah. Wali memiliki kekuatan, kemampuan mendatangkan manfaat, memberi rezeki, menolak mudarat dan seterusnya. Jelas di sini? Maka tauhidur rububiyah bawabatun. Boleh dengan bahasa seperti itu. Tauhid rububiyah adalah pintu, gerbang. Tauhid rububiyah, kok tauhid sih? Asyirik fi rububiyah bawabah. Syirik dalam rububiyah itu pintu gerbang menuju syirik dalam ibadah. Maka para ikhwan, berapa banyak di Quran Allah untuk membatalkan ibadahnya orang-orang musyrik, ibadahnya orang-orang musyrik kepada selain Allah. Bagaimana Allah cara membatalkannya? Caranya adalah dengan menafikan sifat-sifat rububiyah pada sesembahan-sembahan selain Allah. Mereka tidak mendengar, tidak melihat, kan gitu. Kenapa disembah? Jadi kalau kita ingin membatalkan ibadah kepada selain Allah, caranya batalkan dulu keyakinan rububiyah mereka, ketergantungan rububiyah mereka kepada selain Allah. Jelas kaidah ini? Baik. Nah, kaidah yang kedua tujuhnya masih sama sebenarnya, cuman diputar saja. Apa kaidah yang ke-27-nya? Syirkul uluhiyah. Apa? Far'un an syirki rububiyah. Ini sebenarnya satu kaidah dengan yang di atas, maknanya sama. Berarti syirik uluhiyah itu cabang dari syirik rububiyah. Syirik rububiyah pokoknya, gitu. Syirik rububiyah pintunya. Berarti syirik rububiyah itu muqaddimahnya, syirik uluhiyah cabangnya. Baik. Berikutnya tauhidur rububiyah, kaidah yang ke-28. Tauhidur rububiyah mustalzimun. Yang di buku antum ada terjemahnya enggak? Ada. Tauhid rububiyah itu mustalzimun, berkonsekuensi, mengharuskan, menuntut. Itu bahasanya. Menuntut apa? Li tauhidil uluhiyah, untuk bertauhid uluhiyah. Yani orang kalau sudah bertauhid rububiyah seperti Abu Jahal itu sudah bertauhid rububiyah. Jemaah, ojo gemeter loh yo nek denger Abu Jahal beriman kepada Allah. Namun iman dalam rububiyah. Yang ngomong Allah. Kenapa kita harus gemeter? Itu kan kalau orang-orang awam gemeter. Masa sih sembarangan yang ngomong Abu Jahal beriman? Iman. Cuman iman kepada rububiyah Allah. Allah yang menyebut mereka itu beriman. Iman loh Allah nyebutnya. Itu di dalam surah Yusuf ayat 106. Dalil kalau Abu Jahal beriman kepada Allah, keimanan dalam rububiyah, dan Allah menamakannya mereka itu iman. Kata Allah, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah." Dan tidaklah kebanyakan mereka dari Abu Jahal, Abu Lahab itu beriman kepada Allah. Tuh, Allah nyebut iman. Jadi mereka itu beriman, cuman imannya ila wahum musyrikun, kecuali mereka itu keimanannya syirik dalam ibadah. Yang dimaksud musyrikun ay fil ibadah. Berarti yu'minu al-iman ay fil rububiyah, ila wa hum musyrikun ay fi al-uluhiyah. Begitu cuma. Demikian tafsirannya para salaf.
ayat ini. Coba baca apa tafsir dari Imam Al-Bukhari. Jadi Abu Jahal itu mereka beriman, yakni keyakinan mereka Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, yakni iman kepada rububiyah Allah. Namun sayang mereka syirik dalam sujud ruku ibadah kepada Allah. Itu maka tauhid rububiyah, keyakinan dan keimanan Abu Jahal dalam rububiyah Allah mengharuskan mereka untuk mengimani kepada apanya Allah? Uluhiyah Allah, ibadah kepada Allah. Jelas di sini? Baik, kaidah berikutnya masih keterkaitan dengan kaidah sebelumnya. Tauhidul uluhiyah. Nah, sekarang orang kalau sudah bertauhid uluhiyah, tauhidul uluhiyah yatadammanu tauhidar rububiyah. Namun orang kalau sudah bertauhid uluhiyah, sudah beribadah kepada Allah, ya berarti konsekuensinya pasti di situ sudah otomatis sudah bertauhid rububiyah. Pasti itu. Tapi yang bertauhid rububiyah belum tentu bertauhid. Yang bertauhid rububiyah belum tentu bertauhid uluhiyah. Tapi yang bertauhid uluhiyah sudah dipastikan mustahil beribadah kepada Allah tapi tidak meyakini Allah penciptanya lah. Maka tauhid uluhiyah yatadammanu tauhid rububiyah. Sebenarnya kaidah dua kaidah ini antum jadikan satu saja. Kaidah 28 29 jadikan satu. Tauhid rububiyah mustalzimun li tauhidil uluhiyah wa tauhidul uluhiyah yatadammanu tauhidar rububiyah. Baik. Al-qaidah allati ba'daha. Kaidah yang ke-30. Tauhidul uluhiyah, ini sekarang pembahasan kita adalah tentang tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah huwa tauhidul ladzi. Tauhid uluhiyah itu dia adalah tauhid yang hasalat terjadinya fihil khusumah bainal umam wa anbiya'iha. Tauhid uluhiyah itu tauhid ibadah, dia adalah tauhid yang terjadi perselisihan, terjadi permusuhan padanya, terjadi saling perang padanya antara para umat dengan nabi-nabi mereka. Jadi Nabi perang dengan umatnya, Nabi Muhammad perang dengan Abu Jahal, itu bukan merebutkan tauhid rububiyah, bukan. Karena antara Rasul dengan Abu Jahal kalau masalah rububiyah itu sudah sama, sudah enggak dipermasalahkan. Makanya kalau Nabi Muhammad dakwahnya kepada Abu Jahal, Allah itu pencipta loh. Abu Jahal tidak akan menolak, tidak akan sampai perang. Iya, ya aku yo iman kok Allah itu pencipta. Tapi ketika ucapkan la ilaha illallah baru Abu Jahal jengkelnya. Karena berarti harus nyembah kepada Allah saja. Iya kan? Sampai mengatakan majnun. Muhammad majnun. Masa nyembah cuma hanya kepada Allah? Tapi kalau mengatakan hanya Allah yang menciptakan, yo aku setuju kata Abu Jahal. Tapi hanya Allah yang disembah, la, enggak setuju. Maka innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Maka ketika dikatakan kepada mereka, kepada Abu Jahal, ucapkan la ilaha illallah, mereka langsung sombong, menyombongkan diri, menolak. Wa yaqulun, mengatakan aina la tariku alihatina li syairin majnun. Apakah kita akan tinggalkan sesembahan-sembahan kita yang lain untuk demi penyair yang gila ini? Jadi Abu Jahal ngomong kepada Nabi kalau Nabi itu penyair yang kata-katanya indah, bukan pemusik, karena nggak dikenal Nabi main musik. Abu Jahal aja tahu Nabi penyair. Yang tuduhan yang maksudnya Al-Quran, ya, Al-Quran. Jadi Al-Quran itu gaya bahasa yang indah, jadi seolah-olah dia dituduhnya Rasul sebagai penyair. Jelas ya, Ma? Ini kan menunjukkan kalau la ilaha illallah bukan bermakna tidak ada pencipta selain Allah. Karena kalau itu makna la ilaha illallah, tiada Tuhan pencipta, tiada Tuhan pemberi rezeki, Abu Lahab, Abu Jahal tidak akan menolak ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kenapa dia nolak? Karena Abu Lahab, Abu Jahal tahu maknanya bukan tiada pencipta, tapi tiada zat yang berhak diibadahi kecuali hanya Ahad saja. Ini yang mereka enggak mau. Bahkan mereka sampai mengatakan aja'alal alihata ilahan wahidan, apakah
engkau atau dia Muhammad ingin menjadikan ilah sesembahan hanya satu? Inna hadza la syai'un ujab, ini sangat aneh sekali. Maka permusuhan, pertentangan, perselisihan, peperangan antara Nabi dan umatnya bukan rebutan tauhid rububiyah, tapi tauhid yang mana? Tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Berikutnya ya kawan, yang keberapa? 31. Ini benar tak 31? Kayaknya ini sudah yang 31 ini, belum ya? Belum. Baik, enggak apa-apa wes. La yajuz, enggak boleh an yukrana, untuk menggandengkan ma'allah dengan Allah Ta'ala ghairuhu, selainnya, fi umuril ibadah wal masyiah, dalam perkara-perkara ibadah dan perkara-perkara masyiah, kehendak. Tidak boleh digandeng dengan kata-kata wa. Misalnya Masya Allahu wa syi'ta, enggak boleh. Itu penggandengan seperti itu enggak boleh, termasuk syirik kecil. Adapun penggandengan dalam ibadah, contohnya apa? Misalnya salat, misalnya asjudu lillahi wa li rasulihi, enggak boleh. Karena sujud ibadah hanya kepada Allah semata. Adbahu lillah misalnya wali rasulihi, enggak boleh. Tapi kalau selain daripada itu maka dibolehkan. Contoh cinta Allah dan Rasul boleh. Cinta Allah dan Rasul boleh digandengkan. Ya. Terus Allah wa Rasulu alam boleh tidak jemaah? Boleh tidak? Boleh kalau nabinya masih hidup. Karena nabi yang tahu tentang ilmu syariat, Allah dan Rasulnya yang tahu, itu boleh ketika nabi masih hidup. Ya. Yang tidak boleh itu dua, dalam perkara masyiah seperti Masya Allah wa syi'ta, ya, atas kehendak Allah dan kehendakmu, atau dalam masalah ibadah. Adapun kalau selain itu maka diperbolehkan. Contoh dalam masalah apa tadi? Taat misalnya. Wa man yuti'illaha wa rasulahu, itu boleh digandengkan. Karena memang mentaati Allah dan Rasul harus mentaati Allah. Wa man yuti'illaha wa rasulah. Ya. Termasuk tawakal, enggak boleh kalau tawakal. Ya. Tawakal enggak boleh. Tawakal hanya kepada Allah. Misalnya tawakkalna billahi wa bi rasulihi, misalnya enggak boleh. Tawakkalna billahi wa rasulihi, enggak boleh. Tapi urusan taat, cinta dan lain-lain dari itu maka diperbolehkan. Maka di dalam Quran pun Allah menggandengkan, qul ati Allah war rasul. Katakan Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Nah, berikutnya al-qaidatu as-sanatu wa thalathun. Kaidah yang ke-32, ini kaidah terakhir insyaallah. Al-kalamu, perkataan itu, in kana fi du'a, kalau berupa doa, au amrin madha, atau perkara yang sudah berlalu, wa tahaqqaqa, dan sudah terjadi, wuquhu, atau wa tahaqqaqa, dan sudah kenyataan wuquhu terjadinya, maka fala yu'allaqu bil masya, maka tidak boleh dikaitkan dengan kehendak Allah dengan mengatakan insyaallah, enggak boleh. Berarti dua perkara tidak boleh kita katakan insyaallah atas kehendak Allah, enggak boleh. Satu dalam doa, enggak boleh. Maka kata Nabi, idza da'a ahadukum falyazimil mas'alah. Apabila salah seorang kalian doa, maka yang yakin permintaannya. Fala yaqulanna, jangan mengatakan Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampuni kalau engkau mau. Ya Allah beri aku in syi'ta, ya Allah berilah aku rizki misalnya kalau engkau mau ya Allah. Jadi seolah-olah apa? Mempermainkan, seolah-olah kalau engkau enggak mau ya Allah ya apa-apa, aku enggak dikai apa-apa. Enggak kayak ngono berarti. Enggak boleh insyaallah dalam doa. Adapun kalau kita masuk misalnya doa buka puasa misalnya ya, ada insyaallah kan, itu bukan doa, itu pengkabaran perkara gaib. Karena tetapnya ganjaran kita kan tidak tahu. Dhahabad dhoma, itu jemaah, wabtalatil uruq, lalu apa?
Wa sabatal ajru. Nah, ketetapan al-ajru pahala, tahu tidak kita? Tidak tahu, maka katakan insyaallah. Wa sabatal ajru insyaallah. Doa, ucapan salam ketika ziarah kubur, pakai insyaallah enggak? Pakai insyaallah, karena itu perkara gaib. Kapan kita mati kan tidak tahu. Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Itu diucapkan insyaallah karena kita tidak tahu akan. Jadi pengkabaran gaib. Maka kalau kita doa nggak boleh misalnya, ya Allah masukkanlah jamaah kami sekarang yang hadir di masjid di ta'lim ini, ya Allah masukkanlah ke surga insyaallah. Nggak boleh. Karena kita doa, ya Allah masukkan semua yang hadir sekarang ke dalam surgamu ya Allah. Amin. Jangan insyaallah. Tapi kalau ngomong begini, antum semua jamaah, para ummahat semua akan masuk surga kita insyaallah. Itu boleh enggak? Boleh kan, itu kan pengkabaran. Walaupun sifatnya juga harapan, tapi kan pengkabaran. Antum kita semua yang hadir sekarang ini akan masuk surga insyaallah. Boleh tidak begitu? Boleh, memang harus. Tapi kalau doa sifatnya enggak boleh insyaallah. Yang kedua apa yang enggak boleh insyaallah? Idza kana al-kalam fil amri alladhi qad madha wa intaha. Kalau perkataan berkaitan dengan sesuatu yang sudah berlalu, sudah selesai. Misalnya antum datang dari Jakarta kemarin. Kapan antum datang dari Jakarta? Kemarin insyaallah. Kalau kemarin tuh jangan insyaallah, karena sudah selesai. Antum punya anak 2. Antum anaknya berapa? Anaknya 2 memang antum. 2 insyaallah. Gak boleh 2 gitu saja. Kecuali mungkin istri antum sedang hamil, misalnya sedang hamil 2 dan insyaallah mau 3, boleh. Istri juga antum istri berapa? Istri antum 1 misalnya. Jangan ngomong 1 insyaallah, nanti membuat istri antum curiga. Istri antum berapa? 1 titik 1. Istri antum 2, jawabnya istri antum berapa? 2 titik, jangan pakai insyaallah. Tapi kalau insyaallah mau 3 nyoba-nyoba, itu pun kalau dapat izin, nah itu baru nanti boleh ngomong begitu. Karena memang mau 3, kan 2 istrinya. Boleh. Cuman tidak boleh ngomong gitu ya kawan. Kita banyak para suami suka bercanda-canda kepada istrinya atau ngomong mau poligami, mau poligami, rencana, padahal tidak. Tidak boleh gitu tuh. Artinya kalau mau kawin aja gitu, jangan ngomong-ngomong. Enggak boleh ngomong-ngomong padahal enggak, hanya bikin sakit hati saja misalnya, tidak boleh. Baik. Yang berikutnya 2 perkara, wa in kana fi amrin ghaibiyyin. Adapun jika dalam perkara gaib, atau amrin mustaqbaliyyin, atau dalam perkara yang akan datang, maka fayu'allaku bil masyiati luzuman, maka justru diharuskan mengucapkan insyaallah. Yani 2 perkara yang tidak boleh insyaallah, 2 perkara yang justru diharuskan mengucap insyaallah. Apa yang pertama yang harus mengucap insyaallah tadi? Cuma perkara yang gaib. Ya, perkara gaib. Yang kedua, perkara yang akan datang. Seperti saya akan datang ke rumahmu besok. Bagaimana ucapnya? Saya akan datang ke rumahmu besok. Insyaallah. Gak boleh gak insyaallah. Gak boleh Pak, haram hukumnya. Jadi kalau lupa ya tidak apa-apa. Tapi kalau ingat, selalu ingat ini, kaidah ini. Gak boleh. Karena Allah mengatakan di surah Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan sekali-kali engkau mengatakan bahwa aku akan melakukan ini besok, illa kecuali an yasha'allah, kecuali kalau engkau kaitkan dengan kehendak Allah insyaallah. Jangan besok aku akan pergi, padahal ternyata tidak pergi. Jangan. Dan Allah banyak mencontohkan dalam Quran. Nabi Muhammad SAW, perkaranya kan akan datang, padahal itu sudah ada kabar beritanya. Tapi kan perkara yang akan datang itu Nabi akan masuk kota Mekah dalam keadaan aman. Sudah ada beritanya ini, ya kan? Tapi tetap Allah kaitkan dengan insyaallah, karena perkaranya akan datang. Gitu loh jemaah.
Kata Allah, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya. Sungguh Allah telah membenarkan Rasulnya tentang mimpinya bil haqq, yaitu la tadkhulunna al-masjidal haram, niscaya engkau benar-benar akan masuk Masjidil Haram insyaallah aminin muhallaqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Insyaallah akan masuk Mekah dalam keadaan cukur rambut-rambut. Jadi ketika haji dipendekkan rambut-rambutnya, yang ditahallul. Demikian pula tentang Nabi Ibrahim ketika mau menyembelih Nabi Ismail. Apa perkataan Nabi Ismail? Dalam surah Shafat ayat 102 ya. Nabi Ismail ketika mau disembelih oleh ayahnya Ibrahim alaihi wassalam, satajiduni insyaallah, satajiduni insyaallah minas sabirin. Jadi lakukan, wahai ayah, lakukan, dan insyaallah aku akan menjadi atau termasuk orang-orang yang sabar. Jadi tidak apa-apa Pak, lakukan aja Pak, aku wah sabar aku tenang aja. Aja Pak. Tapi insyaallah. Ingatin nanti ya, sampai kaidah sekarang masuk kaidah ke-33 insyaallah.